Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Endang Wahyuni, selaku dosen pengampu pengantar ilmu kesehatan, dan selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dijauhkan dan dilindungi dari wabah COVID-19. Amin. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kesehatan Sosial dan Kesehatan Mental. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Sela Trirani, NPM 17060195 sebagai pemateri dan moderator. Yang kedua ada Agung Ridho Kurniawan, NPM 17060108 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Citra Dewi Anggraini, NPM 17060164 sebagai pemateri. Yang keempat ada Riris Triandani Putri, NPM 17060178 sebagai pemateri. Yang kelima ada Erwin Musliman, NPM 17060182 sebagai pemateri. Yang keenam ada Wulan Septia Dwi Putri, NPM 17060189 sebagai pemateri. Di sini pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kesehatan sosial. Kesehatan sosial yaitu jika kesehatan raga adalah tentang badan dan kesehatan jiwa adalah tentang pikiran, maka kesehatan sosial adalah tentang hubungan sosial. Lebih rincinya lagi, kesehatan sosial adalah gambaran hubungan sosial kita dengan orang lain, lingkungan, dan komunitas. Menurut Corey Keyes, seorang sosiolog sekaligus ahli bidang psikologi positif, ada 3 unsur penting dalam kesehatan sosial seseorang, yaitu yang pertama, sifatnya subjektif dan pribadi, berdasarkan cara kita melihat hubungan dengan teman, keluarga, atau orang lain. Yang kedua, ada hal yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas. Artinya Anda tetap bisa merasa sehat secara sosial walaupun memiliki sedikit teman dekat. Yang ketiga ada hubungan sosial. Tidak hanya dilihat antara 2 orang, tapi juga melibatkan lingkungan yang lebih luas seperti teman kerja, teman sekolah, atau tetangga. Pentingnya kesehatan sosial. Hubungan sosial memberikan efek positif bagi kesehatan jiwa dan raga. Bagi orang-orang introvert, sekalipun interaksi dengan orang lain bisa menimbulkan rasa bahagia dan menumbuhkan kepedulian. Selain itu, beberapa penelitian juga mengemukakan manfaat sebagai berikut. Orang yang memiliki banyak teman cenderung lebih panjang umur. Yang kedua, ada jantung dan peredaran darah. Orang yang mempunyai hubungan sehat mampu menghadapi stres dengan lebih baik. Yang ketiga, ada hubungan sosial yang sehat meningkatkan fungsi sistem imun sehingga tubuh lebih terlindungi dari infeksi. Yang keempat, ada hubungan sosial yang kuat berkaitan dengan sistem hormon dan peredaran darah yang sehat. Sebaiknya, orang yang sering terisolasi serta mementingkan diri sendiri lebih beresiko mengalami stres dan depresi. Kebiasaan menyendiri juga membuat Anda menghadapi resiko kesehatan yang sama seperti merokok, obesitas, dan tekanan darah tinggi. Kesehatan sosial tentu bukan satu-satunya faktor yang menimbulkan deretan penyakit tersebut, akan tetapi hubungan sosial berperan penting dalam pengelolaan stres dan diperlukan untuk menjaga kesehatan mental. Nama Wulan Septiani Dwi Putri, NPM 17060189. Cara meningkatkan kualitas hubungan sosial. Hubungan sosial adalah suatu hal yang dibentuk secara perlahan. Prosesnya memakan waktu yang sangat lama dan terkadang tidak mudah. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial. Yang pertama, menjalin hubungan sosial yang baru. Yang kedua, membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, melakukan kegiatan bersama. Saya Agung Ridho Kurniawan, NPM 17060108 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang pengertian kesehatan mental. Sehat mental yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sebagai perwujudan keharmonisan fungsi mental dan kesanggupan menghadapi masalah yang bisa terjadi. Individu merasa puas dan mampu. Kesehatan mental merupakan terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia, dirinya, dan lingkungan. Berlandasan keimanan,
dan ketakwaan, serta terwujud untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian mental ini ada beberapa poin. Yang pertama, adapun kriteria sehat jiwa, yaitu yang pertama WHO. Dalam WHO ini ada beberapa poin. Yang pertama, dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan. Yang kedua, memperoleh kepuasan diri dan dari usahanya. Yang ketiga, merasa lebih puas memberi daripada menerima. Yang keempat, menghubungkan antara manusia saling menolong dan memuaskan. Yang kelima, menerima kekecewaan sebagai pelajaran untuk memperbaiki yang akan datang. Yang keenam, mengarahkan rasa permusuhan dan penyelesaian yang kreatif. Yang ketujuh, mempunyai rasa kasih sayang. Poin yang kedua, ini ada dari Abraham Maslow. Yang pertama, memiliki persepsi yang akurat terhadap realitas, menerima diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, spontan, sederhana, dan wajar. Ada lagi dari Maria Johada. Yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri, tumbuh kembang dan aktualitas diri, integrasi, otonom, persepsi realitas, dan menguasai lingkungan. Yang poin kedua, keadaan sehat dan atau sakit mental dapat dinilai dari keefektifan fungsi perilaku, yaitu yang pertama, bagaimana presentasi kerja yang ditampilkan oleh individu, baik proses maupun hasil. Yang kedua, bagaimana hubungan interpersonal di lingkungan di mana individu berada. Yang terakhir, bagaimana individu mempunyai waktu. Seenggaknya individu yang sehat wajib dapat menggunakan waktunya untuk hal-hal yang produktif dan positif bagi dirinya dan bagi lingkungan. Nama saya Erwin Musliman, NPM 17060182. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kesehatan mental. Ruang lingkup kesehatan mental nyatanya sangat luas, di mana lingkungan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kesehatan mental dalam keluarga, terus yang kedua ada kesehatan mental di sekolah, yang ketiga kesehatan mental di tempat kerja, yang keempat kesehatan mental dalam kehidupan politik, yang kelima kesehatan mental dalam bidang hukum. Yang pertama ada kesehatan mental keluarga. Apa sih kesehatan mental dalam keluarga? Kalau peran keluarga dalam pendidikan anak sangat besar. Hal ini berlaku untuk kesehatan mentalnya, di mana pasangan suami istri untuk biasa mengelola keluarga, untuk menciptakan keluarga memiliki keadaan sangat baik, di mana pasangan suami istri ini yang memang memiliki fondasi agar kehidupan ke depan berjalan dengan baik. Jika keadaannya pasangan baik, maka akan berfungsi untuk mengembangkan mental yang sehat dan mengeluarkan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, kesehatan mental di sekolah. Apa sih kesehatan mental di sekolah? Peran guru dalam psikologi. Perkembangan memang besar, namun lingkungan sekolah tidak hanya berdiri dari guru saja. Sugesti bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik ataupun ketika anak menjadi siswa akan mempengaruhi oleh iklim sosial emosional di sekolah. Ada juga yang berpendapat bahwa di mana ketika pemimpin sekolah dan guru, terutama guru BK atau guru konselor, memiliki kesehatan mental yang baik, maka akan tertular kepada semua anggota sekolah. Karena hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya kesehatan mental. Pimpinan para guru bekerja dengan baik dan kombinasi untuk dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah fisik, emosional, sosial maupun moral spiritual yang baik demi perkembangan kesehatan mental para siswa. Terus selanjutnya ada kesehatan mental di tempat kerja. Akan sulit memang memelihara kesehatan mental di tempat kerja yang tertekan, di mana lingkungan kerja salah satunya bisa memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dimanapun berada. Seperti yang diketahui, lingkungan kerja tidak hanya memiliki tempat mencari nafkah atau menjadi tempat mencari uang, namun di tempat kerja adalah banyak jenis emosi lingkungan kerja menjadi ajang persaingan bisnis. Terus selanjutnya ada kesehatan mental dalam kehidupan politik. Apa sih kesehatan mental dalam kehidupan politik? Membicarakan politik.
Kesehatan mental sebenarnya menjadi yang nomor satu di ruang lingkup ini. Tidak sedikit orang yang masuk ke dalam dunia politik yang menginap gangguan mental. Maksud bukan mereka yang special needs atau berkebutuhan khusus, tapi lebih kepada gangguan karakter dan pemikiran orang lain seperti hanya money politik, KKN yang berniat kepada rakyat, dan stres yang menimbulkan perilaku agresif karena gagal menjadi pemimpin. Yang kelima, kesehatan mental di bidang hukum. Hukum adalah satu lembaga dan dianggap paling adil dan tidak mengenai hati. Jika seorang hakim perlu memiliki pengetahuan mengenai kesehatan mental, maka jawabannya sangat benar, di mana hakim ditugaskan untuk dapat mendeteksi tingkat mental terdakwa atau para saksi atau proses pengadilan berlaku. Hal ini akan mempengaruhi pada keputusan besarnya. Saya Citra Dewi Anggreni, NPM 17060164 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Kesehatan mental dalam perspektif Islam merupakan suatu kemampuan dari diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaannya dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan yang ada di sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan jiwa serta membina kondisi kesehatan mental. Gangguan mental sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, penyakit yang dimaksud di sini yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran adanya Nabi Muhammad sangat lemah. Keyakinan terhadap adanya Tuhan sangat lemah. Kelemahan ini akan menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap para nabi, agama, dan orang-orang Islam. Nah, ciri mental yang tidak sehat yaitu perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman, kurang memiliki rasa percaya diri, kurang memahami diri, kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial, ketidakmatangan emosi, dan kepribadiannya terganggu. Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi kesehatan mental dengan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Manusia dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, manusia yang mengaku hamba Allah SWT yang menganut agama Islam tentunya terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Seperti contohnya sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran. Al-Quran ini berfungsi sebagai asyifah atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun penyakit dalam rohani. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang kesehatan. Ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir, mengingat Allah SWT. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Nah, ketika kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan tenang hatinya.
Karakteristik kesehatan mental Islami dalam pendidikan Islam. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menguasai dan berintegrasi dengannya. Yang kedua, memiliki sikap kepribadian atau sikap batin yang positif terhadap dirinya. Yang ketiga, memiliki kemampuan pengualitasan diri. Yang keempat, mampu menghadapi integrasi fungsi-fungsi psikis. Yang kelima, memiliki otonomi diri mencakup unsur-unsur pengaturan kelakuan dari dalam ataupun kelakuan-kelakuan bebas. Yang keenam, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas dan memiliki kepekaan sosial. Selanjutnya, kesehatan mental dalam prefeksi sosial dan psikologi kesehatan dalam prefeksi sosial. Karakteristik pribadi yang sehat mental secara sosial diantaranya yaitu memiliki perasaan simpati dan rasa kasih sayang terhadap orang lain, serta senang untuk memberikan pertolongan. Yang kedua, mampu berhubungan dengan orang lain secara sehat, penuh cinta kasih dan persahabatan. Yang ketiga, bersikap toleransi dan menerima tanpa memandang kelas sosial, tingkat pendidikan, politik, agama, suku, ras, dan warna kulit. Yang kedua, kesehatan mental dalam psikologis. Basis psikologis dari abnormalitas mental atau ketidaksehatan mental adalah ketidakmampuan individu menghadapi realita yang membuahkan banyak konflik mental pada dirinya. Biasanya penderita yang tidak sehat mentalnya adalah individu yang tidak mampu atau sengaja tidak mau memikul tanggung jawab kedewasaan, misalnya disebabkan oleh tekanan ekonomis yang amat berat, dikecewakan dalam cintanya, atau ketidaksamaan fisik oleh orang lain, sehingga orang menjadi takut lalu mencoba mengingkari atau menolak tanggung jawabnya sendiri. Sekian dan terima kasih.